Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Market Review. Pengamat ekonomi menilai PSBB yang diberlakukan oleh DKI Jakarta bisa berdampak pada perlambatan pemulihan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke resesi. Namun di satu sisi lain, PSBB ini memang harus diberlakukan untuk pemerintah daerah untuk menekan penyebaran COVID-19 dan juga menjadi penentu pertumbuhan ekonomi jika COVID-19 bisa ditekan. Kembali diberlakukannya PSBB non-transisi oleh Pemprov DKI Jakarta, dinilai pengamat ekonomi akan berdampak pada perekonomian Indonesia secara menyeluruh. Pengamat ekonomi dari KOR Indonesia Yusuf Rendy mengatakan, PSBB yang diterapkan di Jakarta akan berdampak kepada pertumbuhan ekonomi Indonesia di bulan September ini, karena Jakarta sebagai penyumbang 17% pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun Yusuf Rendy menilai kebijakan penanganan COVID-19 dengan pemblokiran PSBB pun sebenarnya perlu dilakukan, lantaran salah satu cara pemulihan ekonomi adalah mengkontrol penyebaran COVID-19 agar tidak semakin membesar. Jika berhasil ditekan, maka kegiatan perekonomian akan kembali aktif, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak akan masuk jurang resesi. Sedikit banyak penerapan PSBB non transisi kali ini juga akan berdampak terhadap kinerja perekonomian nasional gitu ya. Jadi dengan PSBB ini proses pemulihan ekonomi akan berjalan lebih lambat dan potensi secara nasional terjadinya resesi atau pertumbuhan ekonomi yang minus selama 2 kuartal berturut-turut itu akan semakin besar untuk terjadi. Dengan menurunnya aktivitas perekonomian di DKI Jakarta akibat PSBB, pertumbuhan ekonomi diprediksi juga tidak akan bergerak di angka minus dan dipastikan akan terjadi resesi. Hal ini perlu ada koordinasi yang baik terkait kebijakan kesehatan dan perekonomian antara pemerintah daerah maupun pusat, agar dapat memberikan jalan keluar terbaik untuk menekan laju penyebaran COVID-19 sembari tetap mengejar pemulihan ekonomi nasional. Dari Jakarta, Muhammad Olga untuk IDX Channel. Ya, perlukah PSBB Jilid 2 di DKI Jakarta ini disikapi dengan perencanaan keuangan yang lebih customized? Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom M. Karisma, perencana keuangan dan co-founder Sipundi.id. Selamat pagi Mas Karisma. Pagi Mas Wiki, Ya. apa kabar? Kabar baik, semoga kita sehat selalu ya Mas Karisma. Ya, amin. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik. Bicara mengenai topik yang ini kemudian cukup hangat diperbincangkan, bagaimana DKI Jakarta kembali menerapkan PSBB dari sisi financial planning, Mas Karisma. Ya. Perlu nggak sih ini disikapi dengan financial planning yang customized lah menyikapi kondisi PSBB ini? Ya, terkait dengan kondisi PSBB memang harus diakui ya, langsung secara tidak langsung itu semua pasti akan ada hubungannya dan nanti kaitannya dengan keuangan pribadi kita. Ya, kenapa saya bisa bilang tidak langsung, karena bisa jadi ketika sebelumnya kita bekerja baik-baik saja, terus masuk masa pandemi, kemudian ada kondisi di mana sebagian dari kita itu secara tidak langsung karena komponen income-nya itu yang sebelumnya 100% bisa jadi karena masa PSBB ini maka mereka akan kehilangan sebagian dari komponennya yang sifatnya itu tunjangan. Karena tunjangan itu kan berarti bisa jadi mereka itu ketika ke kantor baru dapat tunjangan makan, tunjangan transportasi, tapi ketika ternyata mereka WFH, tunjangan-tunjangan itu akan hilang. Makanya komponennya itu menjadi cukup tough sekarang karena bisa jadi itu akan kehilangan 30-50% ya. Nah, itu yang saya bisa bilang bahwa ini secara tidak langsung akan berimbas gitu ya pada kondisi masing-masing dari para pekerja ini. Nah, yang langsung biasanya itu yang terkait dengan aktivitas perekonomian secara harian, Mas Wiki ya, di mana para pekerja yang mengandalkan income harian, baik itu mereka yang sekarang bisa sering kita lihat sebagai misalnya driver transportasi online atau mungkin para pedagang yang berjualan di area kantor, itu semua otomatis mereka akan terimbas secara langsung atas tidak adanya aktivitas normal dari masing-masing dari kawasannya mereka sendiri. Nah, itu yang akhirnya membuat itu berpengaruh ke kondisi keuangan pribadi kita, dan itu kenapa customize-nya itu harus memang saya setuju dilakukan agar kita nih, balik lagi nih ya, ini persiapannya tidak panjang, tapi para perencana keuangan termasuk saya sendiri selalu menekankan pentingnya emergency fund, pentingnya bagaimana kita punya rasio aset liquid yang ideal,
dari total aset kita yang 100%, itu minimal sekali di masa kondisi seperti ini harus ada 15%, bahkan harusnya ada buffer 20-25% ya. Nah itu supaya kita ketika kondisinya seperti ini yang cukup mendadak, tidak sampai harus menjual aset nih harapannya Mas Wiki ya. Karena menjual aset di kondisi yang tidak menguntungkan saat ini pasti akan berdampak pada nilai aset kita yang tadinya kita nilai itu bisa 100%, sekarang 70% saya sudah bagus ketika di likuidasi. Makanya kita harus menjaga sekali jangan sampai kita harus terpaksa menjual aset dengan menjaga liquidity ratio kita tadi. Baik, emergency fund adalah satu pendanaan yang memang harus bisa dipakai kapan saja dibutuhkan. Artinya ini tidak ditaruh di instrumen investasi lain ya, Mas Karisma? Betul, jadi instrumen investasinya sekarang sebenarnya sih sudah cukup hype juga nih ya ketika kita ngomongin instrumen dana darurat, selain tabungan, selain deposito, tapi karena itu semua sekarang lagi relatif kecil returnnya untuk para investor, maka sekarang mereka bisa masuk ke instrumen yang investasi langsung seperti logam mulia, atau mereka sekarang udah banyak program-program tabungan emas digital ya di mana mereka tuh bisa mencicil setiap bulannya dan itu bisa mereka konversi menjadi logam mulia, maupun nanti ketika mereka mau jual langsung mendapatkan cash lagi, itu juga bisa. Jadi sebenarnya sekarang sudah tidak ada alasan untuk kita bingung nih Mas Wiki ya untuk mengalokasikan dana darurat kita ke beberapa instrumen keuangan, di mana itu semua sudah sangat familiar dan nominalnya pun sudah relatif kecil, dan itu bisa kita start dari diri kita sendiri dan dari saat ini juga. Dan cenderung lebih liquid gitu ya. Baik, Mas Karisma, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetap di Market Review, saja kami akan segera kembali.